Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang semoga Allah rahmati, hari ini kita akan mempelajari satu istilah yang sering dipandang oleh manusia keliru karena tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemarin kita mempelajari siapakah orang yang terputus garis keluarganya dan garis perjalanannya. Hari ini kita akan belajar siapakah orang-orang yang celaka dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari jalur Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, maka sesungguhnya Rasulullah itu pernah berkata ketika beliau di atas mimbar, ketika beliau naik satu tingkat beliau mengucapkan amin, naik satu tingkat lagi mengucapkan kembali amin, naik satu tingkat lagi beliau mengucapkan amin. Kalau para sahabat lalu bertanya, alama aman tadi Rasulullah, apa yang kau aminkan bagi Rasulullah dalam 3 kali amin yang kau ucapkan? Lalu Rasulullah menjawab, aku mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Apa yang diaminkan oleh malaikat Jibril sampai diaminkan oleh Rasulullah, 2 makhluk yang paling mulia di seluruh alam semesta. Yang satu paling mulia di antara malaikat, yang satu paling mulia di antara para nabi dan para rasul. Maka yang pertama yang dikatakan malaikat Jibril yang aku aminkan adalah rahimanku. Man adraka abawaihi indal kibari falam yadkhulil jannah. Aku mendengar malaikat Jibril berkata, celaka betul apabila ada seorang anak yang mereka diberikan kesempatan dan kenikmatan oleh Allah mengetahui ibunya ataupun bapaknya dalam keadaan sepuh dan tua, tetapi anak tersebut tidak bisa masuk surga. Itu celaka betul. Aku berkata amin. Yang kedua, rahimah pun mandafana alaihi Ramadan sama insalah fa'alam yufalahu. Rasulullah kemudian berkata, malaikat Jibril berkata yang kedua, celaka betul umatmu wahai Muhammad Rasulullah, dafana alaihi Ramadan, dia diberikan kesempatan oleh Allah mengikuti Ramadan sampai selesai. Falam yufalahu, tapi karena puasanya itu tidak ada yang berkualitas, Allah tidak mengampuni dosa-dosa yang ia dapatkan selepas Ramadan. Celaka betul. Aku mengatakan amin, kata Nabi. Yang ketiga yaitu adalah rahimah bermantukir indahu falam yusalli alaika. Orang yang celaka itu yang ketiga ya Rasulullah adalah orang yang mana apabila disebutkan namamu tetapi dia enggan untuk bersalawat kepada dirimu, itu adalah orang yang celaka betul di antara umatmu. Aku mengatakan amin. Jadi ternyata orang yang celaka bukanlah orang-orang yang mereka mendapatkan musibah di pinggir jalan, bukan pula orang yang mereka dibunuh oleh seseorang tak dikenal, bukan pula ketika kita mendapatkan berita ada kereta api yang bertabrakan dengan truk pengangkut bahan bakar. Tetapi orang yang celaka adalah orang yang mereka itu melakukan 3 perkara, sehingga begitu besarnya 3 kecelakaan ini sampai malaikat Jibril diaminkan doanya oleh Rasulullah. Yang pertama, mari kita perhatikan bahwasanya sungguh celaka betul orang-orang yang mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan orang tuanya ketika sepuh dan tua, tetapi anak itu tidak bisa masuk surga. Karena tidak ada perkara yang penting setelah kita beribadah kepada Allah untuk tidak berbuat syirik kepadanya,
tidak ada pintu yang paling besar yang mampu menjadikan kita memasuki surganya Allah kecuali adalah ketika seorang anak itu berbakti betul kepada orang tuanya, memberikan khidmah dan memberikan baktinya kepada orang tua. Karena sesungguhnya pintu surga yang paling tengah itu dilewati oleh anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sampai Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Hunaka thalath ayatin la tuqbal wahidatu minha illa maqrunatun bi qalbiha." Ada 3 macam ayat yang Allah tidak akan terima 3 ayat itu sampai orang yang beramal dengan 3 ayat itu mendatangkan amalan penyertaan. Orang yang kemudian sholat tidak akan pernah Allah terima sholatnya sampai dia membayar zakat. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah tidak akan Allah terima sampai dia itu mencintai Rasul. Dan yang ketiga, syukurnya seseorang kepada Allah tidak akan pernah Allah butuhkan syukurnya sampai orang itu kemudian bersyukur kepada orang tuanya dan mendapatkan keridhaan dia dari orang tuanya. Karena sesungguhnya persoalan ini bukan persoalan kecil. Makanya kemudian Imam Ibn Umar itu pernah kemudian ditanya tentang seorang tabi'in yang menggendong ibunya ketika keluar dalam keadaan kepayahan dan keletihan. Lalu kemudian dalam keringat yang menetes begitu derasnya dia bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Apakah aku telah membalas semua kebaikan ibuku ketika aku menggendongnya di dalam tawaf ketika bercucuran keringatku?" Maka Ibnu Umar mengatakan, "Tidak akan pernah kamu membalas kebaikan ibumu walaupun kamu menggendongnya sampai 7 kali, walaupun itu menggantikan 1 jeritan saja ketika dia menjerit ketika melahirkan diri." Itulah yang menjadikan pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dikisahkan dalam sebuah kisah yang sahih bahwasanya beliau itu kalau makan bersama ibunya, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud itu menunggu supaya ibunya selesai menyampaikan hajatnya kepada makanan itu. Kalau ditanya, "Kenapa kamu tidak makan bersama dengan ibumu, wahai Abdullah bin Mas'ud?" "Saya enggan dan sungkan. Kalau aku makan bersama ibuku, aku mengambil makanan yang telah dilirik ibuku, lalu kemudian ibuku tidak mendapatkan makanan yang telah dilirik karena saking baktiku kepada ibuku." Itulah pula yang kemudian menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berminat besar bagaimana beliau itu menjadikan rumahnya itu dekat dengan rumah ibunya. Setiap beliau itu akan pergi untuk mendapatkan hadis dari Nabi, maka kemudian dia mengetuk pintu ibunya terlebih dahulu. Kemudian dia ucapkan salam kepada ibunya. Ketika sudah mendapatkan salam dan jawaban dari ibunya, barulah dia kemudian pergi untuk menemani Nabi mengambil hadis dari Rasulullah. Tidaklah orang-orang yang mereka itu mengerti tentang iman dan tauhid kecuali mereka mengerti betul bagaimana kedudukan yang besar yang Allah berikan kepada setiap laki-laki yang selalu mengkhidmatkan hidupnya itu kepada orang tuanya. Seorang laki-laki menikah ataupun belum menikah, punya anak ataupun sudah punya anak, sesungguhnya kedudukan ia di hadapan orang tuanya itu tidak pernah beda. Beda dengan wanita ketika mereka telah menikah, maka kedudukannya itu bergeser antara Allah, Rasul, suaminya, baru orang tuanya. Tapi setiap laki-laki yang ada di hadapan saya ini, sesungguhnya kedudukan kita ketika masih ada di antara kita yang mempunyai orang tua, wallahi tidak akan pernah bergeser. Bagaimana kedudukan orang tua yang begitu agung dalam kehidupan kita, walaupun engkau ini punya anak, walaupun engkau ini punya istri, tidak akan pernah berubah. Makanya kemudian ada seorang tabi'in yang begitu dimuliakan oleh Allah sampai Rasulullah itu mengatakan kepada Umar bin Khattab, seorang penduduk surga, dan berwasiat kepada Umar bin Khattab, "Kalau kamu menemui seseorang yang datang dari Yaman, pernah terkena penyakit kulit, Allah sembuhkan penyakitnya yang tertinggal itu, yaitu adalah putih di belakang punggungnya sebesar uang dirham, itulah yang bernama Uwais Al-Qarni. Kalau kamu bertemu dengannya, mintalah doa kepadanya, wahai Umar bin Khattab. Sesungguhnya antara dia dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang." Umar itu juga penduduk surga. Maka pada masa kemudian Abu Bakar, Umar tidak bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Beliau baru bertemu dengan Uwais Al-Qarni pada zaman ketika beliau menjadi khalifah. Ketika datang rombongan dari Yaman, maka kemudian satu persatu ditanya, "Afikum Uwais Al-Qarni? Adakah di antara kalian itu yang bernama Uwais Al-Qarni?" Lalu kemudian datanglah seseorang yang mengatakan, "Saya Uwais Al-Qarni." Umar bin Khattab tidak langsung percaya dan berkata,
Apakah kamu punya seorang ibu yang renta, yang kamu khidmahkan hidupmu kepadanya sampai ibu itu meninggal dunia? Ketika dia sakit, kamu rawat betul dia sampai kemudian dia meninggal dunia. Beliau menjawab, iya. Apakah kamu pernah punya penyakit kulit, lepra yang putih seluruh tubuhmu kemudian sembuh dengan izin Allah? Yang tertinggal itu bekas dari penyakit kulit itu sebesar dirham di belakang punggungmu? Betul. Umar bin Khattab lalu kemudian yakinilah Uwais Al-Qarni yang pernah dijanjikan oleh Nabi. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada Uwais Al-Qarni, mintakanlah kepada Allah supaya Allah itu mengampuni dosa-dosaku. Lalu kemudian Uwais Al-Qarni lalu menjawab kepada Umar bin Khattab, ana bimisli aku laka bimisli kaya Umar Amirul Mukminin. Orang semacam aku mendoakan orang semacam engkau wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sepantasnya. Umar bin Khattab lalu berkata, apa yang dia dapatkan dari Nabi? Padahal Uwais Al-Qarni tidak pernah tahu tentang keutamaan itu. Lalu kemudian Uwais Al-Qarni memintakan kepada Allah supaya Umar bin Khattab dimampuni dosa-dosanya. Ketika ditanya, mau kemana engkau wahai Uwais? Mau pergi ke Kufah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, aku buatkan khitab dan sholat supaya kamu dijaga selama perjalanan. Tidak perlu, biarkanlah aku bersama dengan manusia dan biarkanlah aku tidak dikenal oleh manusia yang lainnya. Uwais Al-Qarni ternyata kemudian beliau dimuliakan oleh Allah bukan karena pahala salatnya saja, bukan karena pahala sedekahnya, bukan karena pahala jihadnya, tetapi sesungguhnya Uwais Al-Qarni itu dimuliakan oleh Allah sampai Allah itu membuka pintu antara dia dengan Allah tanpa hijab, tanpa penutup dalam doa yang dipanjatkan Uwais Al-Qarni, karena Allah itu mencatat bagaimana khidmah yang ia berikan kepada ibunya ketika ibunya itu renta sampai ibunya itu meninggal dunia. Makanya dipisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dinukil dalam kitab Ad-Dhahabi dalam Al-Kabair. Ada mujahid yang kemudian dia berjihad, lalu kemudian sampai dia mati dalam peperangan tersebut, haknya itu mendapatkan surga. Tapi ketika dia dihisab, dia tidak bisa masuk surga. Tahukah kita apa perkara yang menyebabkan dia itu ditahan untuk masuk surga? Lalu kemudian disediakan tempat antara surga dan neraka itu baginya. Itu adalah bagi para mujahid yang mati syahid tetapi pernah menoreh luka dan durhaka kepada orang tua sampai orang tua meninggal dunia. Maka itu tempat mujahid, darahnya itu mengharamkan dia masuk neraka, durhakanya mengharamkan dia itu masuk surga. Sampai diputuskan nasibnya oleh Allah kelak dalam Tuhan dia. Maka kemudian perhatikanlah ketika Rasulullah pernah didatangi di dalam hadis yang diriwayatkan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adnabtu dzanban kabiran. Nabi, hari ini aku telah melakukan dosa besar. Lalu kemudian Rasulullah berkata, apa yang kamu inginkan? Ya Rasulullah, aku ingin diampuni dosa-dosa yang telah aku kerjakan. Lalu kemudian Rasulullah berkata, hanya teman-teman punya ibu atau tidak? Hidup atau tidak? Sudah meninggal ya Rasulullah. Punya ibu ini, adiknya ibumu, punya ya Rasulullah. Maka kepadanya kamu itu berbakti, itulah cara kamu untuk diterima taubat nasuhah kamu dari dosa-dosa besar kamu ketika kamu berbakti kepada bibimu menggantikan posisi ibumu. Jadi Rasulullah SAW itu seakan-akan kemudian mengabarkan kepada kita siapapun yang pernah berbuat dosa besar, ketika kita kemudian tergelincir di dalam kesalahan-kesalahan, maka salah satu perkara yang bisa menjadikan taubat kita itu diterima dengan cepat ketika kita berbakti kepada orang tua kita, menghormati orang tua kita dalam keadaan tua dan sepuhnya, memenuhi apapun yang diinginkan oleh mereka, mencukupi kebutuhan yang mereka inginkan dari waktu-waktu yang mereka inginkan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya itu merupakan jalan kita untuk diampuni segala dosa-dosa kita. Makanya Rasulullah pernah berkata kepada Abu Musa Al-Asy'ari, ketika Abu Musa Al-Asy'ari pernah memiliki kisah tentang dari seorang wanita yang melakukan dosa besar. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Musa Al-Asy'ari, bagaimana keadaan wanita yang telah kamu tinggalkan itu wahai Abu Musa Al-Asy'ari? Aku tinggalkan dengan keluarganya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengabarkan, tahukah kamu wahai Abu Musa Al-Asy'ari, Allah telah mengampuni wanita tersebut. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah dosanya begitu besar ya Rasulullah? Dia
dia pernah kemudian mendapati sebuah berita bahwasanya kampung yang dia tempati akan diserang oleh gerombolan. Maka kemudian dia cepat pulang ke rumahnya, dia gendong ibunya. Sampai perjalanan itu memecahkan kaki-kakinya ketika menggendong ibunya. Kalau letih, diletakkan sebentar ibunya. Kalau hilang letihnya, digendong kembali ibunya. Lalu kemudian ibunya selalu kemudian dihindari dari panas. Maka dengan itu Allah telah menghapuskan semua dosa-dosa besar yang ia kerjakan ketika dia berkhidmat kepada ibunya. Siapapun Bapak Ibu di sini masih mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu kita. Ketika kita tidak ingin menjadi orang yang celaka, ambillah keridhaan orang tua kita dan ambillah keridhaan ibu dan bapak kita. Tidak ada sebuah pintu tengah yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali adalah ketika dia mendapatkan keridhaan itu dari orang tuanya. Apa yang kita dapatkan hari ini dari kemapanan ataupun kemudahan ataupun kenikmatan hidup mungkin bukan karena kemampuan kita, tapi sesungguhnya mungkin karena doa keikhlasan orang tua kita yang senantiasa menopang keterbatasan kita dengan doa-doa yang dipanjatkan mereka dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang tidak memperlakukan orang tuanya dengan baik, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kepadanya benih anak yang juga tidak baik kepadanya. Dalam satu riwayat dikatakan dari Thabit Al-Bunani, ketika kemudian dia melihat ada seseorang yang ditampar oleh anaknya, maka kemudian Thabit Al-Bunani kemudian kaget mendapatkan ada seseorang yang ditampar oleh kemudian anaknya. Lalu kemudian dia berkata, "Mahada, apa ini?" Lalu kemudian orang tersebut berkata kepada Thabit, "Dah, biarkan saja. Inilah hukuman yang Allah berikan. Karena dulu aku pernah menampar ibuku persis sebagaimana tempat anakku sekarang menampar dia." Perhatikan bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Apa yang terjadi dari anak kita ketika kita ingin supaya mereka menjadi orang yang taat kepada kita, berbakti kepada kita. Perhatikanlah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Itulah cermin anak-anak kita kepada kita. Man waqara walidayhi razaqallahu waladan yuwaqqiruhu. Siapapun yang menghormati orang tuanya, Allah kasih dia dengan anak yang menghormatinya. Tapi siapapun orang yang tidak menghormati orang tuanya, man lam yuwaqqiruhu razaqallahu waladan lam yuwaqqiruhu. Siapapun yang tidak pernah hormat sama orang tuanya, Allah akan kasih kepadanya dengan anak yang juga tidak pernah hormat kepadanya. Maka bagaimana kemudian ketika mendapati orang-orang tua kita sudah meninggal dunia, mintakan ampunan dalam waktu-waktu mustajab ketika kita berdoa. Yang dibutuhkan oleh orang tua kita bukan Al-Fatihah kita, bukan Al-Baqarah kita, tetapi yang dimintakan dan dibutuhkan oleh orang tua kita itu adalah permintaan ampunan. Allah tidak pernah memberikan syariat kepada kita untuk memberikan Al-Fatihah kepada orang tua kita. Pernahkah Hasan itu memberikan Al-Fatihah kepada orang tuanya? Pernahkah para sahabat memberikan Al-Baqarah kepada orang tuanya? Tidak ada. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang beriman ketika datang setelah orang yang meninggal dunia, mereka itu berkata, "Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang sebelum kami." Yang dibutuhkan sahibul mayyit ketika mereka telah kembali kepada Allah, berada di alam barzahnya, itu bukan Al-Fatihah, bukan surah Al-Ikhlas, bukan pula Yasin, dan bukan pula ayat kursi. Tetapi yang dibutuhkan orang itu telah meninggal dunia adalah permintaan ampunan kita. Itu tercermin di dalam salat-salat kita ketika kita mengatakan di dalam salat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena yang dibutuhkan oleh orang yang mereka sudah kembali kepada Rabbnya kecuali adalah diampuni dosa-dosanya dari permintaan anak-anak yang saleh. Sambung orang tua kita dulu ketika berteman. Perhatikan siapa sahabat dan cari kerabat orang tua kita yang dulu sering didatangi. Sambung itu datangi kembali. Makanya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memuliakan seseorang. Umar bin Khattab pernah memuliakan seseorang sampai diberikan kudanya, sampai diberikan ontanya kepada orang itu. Ketika para sahabat yang lainnya bertanya, "Kenapa kamu muliakan orang Badui itu?" Umar bin Khattab berkata, "Karena dulunya ayahku juga memuliakan orang tuanya itu. Ayahnya dia, sebagaimana ayahku memuliakan ayahnya, aku muliakan anaknya." Sambung kali silaturahmi pada dijalin oleh orang tua kita. Yang ketiga, bagi siapa yang telah kelihatan atau telah kelihatan orang tuanya yang telah meninggal, infaklah
Yang kita tujukan infak itu kepada orang tua kita dengan atas nama orang tua kita. Infak-infak yang kita berikan di jalan Allah ketika kemudian kita maksudkan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, para ulama mengatakan itu sampai kepada orang tua kita. Ummu Sa'ad, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi matat panadarat wa kanat tuhibbu an tunfaq fisabilillah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu telah meninggal Rasulullah, namanya Ummu Sa'ad. Inilah kebiasaan kita Bapak, kalau punya anak sebutlah namanya dengan nama anaknya. Kalau anaknya Umar, sebutlah diri kita Abu Umar, istri kita Ummu Umar. Kalau anak kita Ahmad, sebutlah bapaknya itu Abu Ahmad, dan kemudian ibunya itu Umar. Saat Nabi Waqqas itu bercerita, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku Ummu Sa'ad di dalam hidupnya adalah orang yang senantiasa berinfak, ya Rasulullah. Tapi beliau telah meninggal dunia, ya Nabi. Apakah boleh bagiku untuk menggantikan posisinya di dalam berinfak dan aku tunjukkan semua pahala itu untuk ibuku, ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah itu bersabda kepada Sa'ad, anfik alaiha, berinfaklah kamu kepada jalan Allah atas nama ibumu, maka itu akan sampai kepada ibumu. Kemudian saat ini begitu senangnya sampai berkata, ayo sedekahkan afdal ya Rasulullah, apa sedekah yang paling mulia yang aku bisa sedekahkan atas nama ibuku, ya Nabi? Saat itu Madinah sedang kesulitan air dan paceklik. Lalu kemudian Rasulullah berkata, ijrima, alirkan air untuk orang itu minum. Jadi kemudian bolehlah kita berinfak di atas nama ibu kita dan bapak kita yang telah meninggal dunia. Jumhur ulama di dalam Ahlussunnah mengatakan bisa, dan jumhur ulama mengatakan sampai kepada ibu kita. Itu merupakan kewajiban kita kepada ibu kita dan bapak kita yang telah melahirkan kita dan mendidik kita ketika mereka telah meninggalkan kita. Saya mendengar ada di antara bapak-bapak itu yang masih punya orang tua yang sepuh ataupun tua. Siapapun yang sedang memiliki orang tua yang sepuh, pada dasarnya pintu surga sedang terbuka begitu lebar. Janganlah kita menjadi orang yang celaka, dan orang yang celaka bukan orang-orang yang tertabrak, tetapi orang yang celaka adalah seorang anak yang tidak bisa masuk surga ketika dia diberikan kesempatan mendapati ibunya dan bapaknya dalam keadaan sepuh. Semoga kita tidak termasuk orang yang celaka. Perbaikilah bagaimana Ramadan kita supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang menjadikan kita bertakwa, bukan orang yang celaka. Dan jadikanlah setiap kita mendengar nama Nabi, jadikanlah setiap kita mendengar nama Rasulullah, berselawatlah kepada Rasulullah supaya kita tidak menjadi orang yang celaka. Inilah istilah-istilah yang terkadang berbeda antara kita dengan manusia. Mandul sudah dibahas, palidit sudah dibahas, bangkrut sudah dibahas, terputus jalur keluarganya sudah dibahas. Dan hari ini kita membahas siapa orang yang celaka menurut kita dan siapa orang yang celaka menurut Allah. Ternyata orang yang celaka, orang yang mereka tidak mendapatkan surga dari orang tuanya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.